Nah, perkumpulan ini diadakan oleh NU, IPPNU. Yang jelas teman-teman muda tetap bisa memahami keremajaan yang menurut NU benar atau Islam benar. Banyak pemahaman keremajaan ini salah diartikan oleh teman-teman pemuda tanpa aturan, tanpa ini. Namun di Nahdlatul Ulama sampai dikumpulno agar memahami aturan-aturan secara agama, baik itu secara undang-undang. Nahdlatul Ulama memiliki suatu kewenangan yang menyoroti baik itu secara aturan kepemerintahan. Kalian yang posisi masih anak di bawah umur, maka secara kepemerintahan kalian dilindungi oleh undang-undang anak. Yang pernah terjadi di wilayah saya, ada anak yang mungkin sebesar Mbak Imel, pernah terjadi pelecehan seksual secara keremajaan. Ini banyak dilakukan, apalagi sampean memahami IT ini masih tanggung. IT ini yang sampean kabeh gadget ini yang sampean pegang semua ini sebenarnya bahan untuk melakukan perbuatan tidak baik itu bisa terjadi. Handphone ini tidak baik sebenarnya. Apabila kalian semua tidak bisa memanfaatkan teknologi ini dengan baik. Hati-hati, handphone sampean itu adalah musuh sebenarnya buat kalian. Baik itu secara psikologis, baik itu secara kesehatan sampean, baik masalah memahami elektronik itu yang baik, bagaimana caranya sampean belum bisa memanfaatkan ini dengan baik. Kenapa? Sebab SDM orang Indonesia belum bisa menerima IT yang tertinggi. Hati-hati, perkumpulan ini diadakan, saya ingin intinya adalah sampean si enom ojo modele wong tuwek. Ngapunten, aku modelku ngene, jujur tanya Ustadz Ali selaku Surya, saya selalu akan seperti ini. Sebab apa? Sebab saya nggak merasa, agar saya juga merasa bahwasanya jiwa saya belum tenang, badan saya belum tenang. Aku sih seneng-seneng duduk sing mungkin kayak Ustadz Ali nyekel kitab ngene ngajar, bukan. Jiwa saya itu hampir sama dengan sampean. Uang sih nggak iso diatur uang sebenarnya. Cuma saya memagar diri saya itu dengan beberapa aturan. Makanya aku bisa terbackup. Aku nggak melok kanan kiri koncoku sing nakal atau apapun, tidak. Nah sekarang sebab Akmal adalah ketua Ibnu sendiri, yang jelas saya ingin teman-teman kepingin Ibnu itu kasih ya opo, IPPNU ya opo, itu piye. Aku kepingin tahu dari sekalian semua. Harapan sampean terhadap masuk di IPPNU dengan Ibnu itu apa? Impiannya apa sih? Agar kita ranting Jepara ini bisa mengaktualkan keinginan sampean. Jangan sampai kalian selaku pemuda hanya mati kutu nanti. Waktunya kita berkumpul, kita kayak contoh mungkin teman-teman Ibnu, IPPNU nanti kalau IPPNU mungkin bisa gabung dengan yang di atasnya adalah 4 ayat. Teman-teman IPP bisa ikut teman-teman ranting untuk ada pengajian yang namanya Lailatul Ijtima. Kalau di PPNU mungkin ikut 4 ayat setiap 3 minggu sekali. Kalau Ibnu ikut di ranting ini masalah LI hanya 1 bulan sekali. Kira-kira apa yang akan membawa sampean merasa iki menjadi naungan anak muda? Ya apa caranya sih?
Saya pengen tahu konsep sampean semua agar aku bisa mengarahkan sampean. Bukan saya, ranting ini. Lah kalau aku teman-teman kesombongan banget aku. Jadi saya bisa mengarahkan sampean si api seperti ini. Buat program pendidikan untuk teman-teman yang seperti ini. Ayo kita diskusi apa ya. Ada teman-teman dari Universitas Narotama ingin magang KKN di wilayah kita. Mereka akan menerangkan tentang hukum cyber. Jadi IT ini akan diartikan secara hukum kalau ini benar apa enggak melakukan permainan yang ada di dalam handphone ini. Itu akan saya kerjasamakan dengan teman-teman ibu dengan ITPN. Itu yang akan saya bebankan ke sampean nanti. Maksudku kok anggota ini sih nggak harus sampean dengan teman-teman seperti itu. Sekarang aku njaluk tolong kasih gambaran. Gabungan itu monggo. Misalnya kita nanti salah satu ada yang kenal sama ini anggota apa sama orang kelurahan atau kecamatan misalnya ya. Terus kita share di akun sosial media kita seperti Facebook, Instagram itu kalau bagi saya ya di organisasi Instagram paling penting. Kita anggota saling satu-satu itu nge-share gitu loh. Ini loh, saya di Ibnu, saya di IPPN gitu. Jadi biar nggak mati, biar tahu orang-orang itu. Meskipun nggak ada yang nge-like nggak apa-apa. Pokoknya mereka tahu kalau kita itu maju gitu loh. Selain itu karena anggotanya masih sedikit, saya bilang sedikit. What? Enggak banyak itu bisa lumayan. Ini kita matengin dulu di setiap anggota. Anak-anak remaja yang udah males sekolah karena corona, udah males ngerjain PR, kita dirikan dulu di diri kita itu gimana. Jadi jangan aku ikut organisasi ini karena aku disuruh, aku ikut organisasi ini ya pokoknya disuruh lah sama orang tua, biasanya kan gitu kan. Terus takut untuk mengutarakan pendapat gitu. Kita harus beraniin dulu. Kalau kita nanti sebulan 2 bulan sudah berani, kita nanti lepas berkelompok untuk ke masyarakat. Kalau saya dari SMP pengennya membuat perpustakaan kecil gitu. Perpustakaan kecil itu nanti kan pasti banyak anak-anak yang ayo dek datang ke sini. Pasti anak-anak itu minat, loh ini apa sih kak gitu nanti. Dari situ kita akan menambah anggota juga bisa. Kan Ibnu, Ikatan Pelajar. Kita itu pelajar. Jadi dari anak SD atau TK sampai mahasiswa itu kan pelajar. Jadi itu tadi kayak sebulan 2 bulan kita dibentuk dulu organisasinya, mau jalannya bagaimana, prosesnya bagaimana. Kalau emang sudah fix sebulan 2 bulan itu mantap, kita sendiri nggak males-malesan buat hari ini datang besok enggak, hari ini datang besok enggak gitu. Jadi mantepin dulu setiap hari datang. Kalau sekarang hadir besok nggak hadir, matinya organisasi di situ. What? Matinya di situ gitu. Matinya di situ gitu. Pengalaman saya ya dari situ pas kayak di Karang Taruna itu juga gini kan, kemarin aku dengar bapaknya itu bilang ayo lanjut aja nggak apa-apa. kalau perlu kemana, ke kelurahan dulu ya, ke kecamatan. Nah itu yang diutamakan sosial medianya dulu.
tanpa sosial media kita nggak bisa apa-apa loh. Perlu sosial media itu, sekarang milenial banget, jadi nggak diem. Aku mohon maaf ya, aku ngomong sama ketua sosial medianya. Jadi ketua juga berhak untuk membuat struktur organisasinya, kayak sekretaris emang ada, departemen-departemennya gitu. Yang menjalankan sosial medianya itu harus anak yang benar-benar aktif untuk bisa membuat caption, caption. Besok ini kan mau Ramadan, diawali dimunculi dulu bikin sosial media, setelah itu mengucapkan selamat beribadah puasa dan lain-lain lah, seperti itu dulu. Setelah itu nanti kalau sudah mantap sebulan 2 bulan program kerjanya baru nanti di situ dimasukkan satu persatu. Assalamualaikum, hari ini kita melaksanakan kegiatan ini gitu. Sampean masih kelas berapa, Dek? Kelas 3 SMA. Ini sebuah contoh, dia anak SMA kelas 3 sudah berbicara seperti itu. Inilah dia calon anak bangsa yang cerdas. Jadi jangan monoton di dalam pikiran. Tolong yang nonton channel ini agar direspon sebaik mungkin ya. Inilah kita mendidik pemuda penerus bangsa yang seperti ini. Ya, monggo. Lanjut. Monggo. Monggo lanjut. Karena di sini yang mengeluarkan undangan atas nama Ibnu, saran saya Ibnu jadikan subjek dalam pengaturan forumnya. Jadi dalam hal ini mungkin moderator mungkin bisa diberikan kepada ketuanya untuk meroll call semua anggotanya. Terima kasih. Oke. Jadi gini, kenapa kok iki tak alih saya? Sebab saya selaku ranting ingin menyerap aspirasi sampean agar ranting bisa mensupport atau mengaktualkan program sampean. Dan saya ingin memahamkan bahwasannya sampean itu wilayah Jepara, bukan MWC ataupun PAC. Tidak. Kalian harus besar di wilayah Jepara. Membesarkan nama Jepara itu yang menjadi kewajiban kalian. Ingat, nggak ada namanya pohon itu di atas, namun butuh akar. Kalian itu adalah akar posisinya. Ranting itu akar. Tanpa akar, maka tumbuhan yang ke atas itu akan tumbang. Pak, ranting itu duduk akar, Pak. Apa? Ranting, Pak, tetap ranting, Pak. Beda, Pak. Lah mrene iki minggir. Oyo. Cari ngomongin ranting, akhirnya ranting enggak. Itu pengen menyerap aspirasi kalian. Apa yang dikatakan adik adik Nila. Oh, tidak adik Nila, keliru. Dulur. Konco. Oh, konco ya. Konco anu Nila iki. Intinya adalah di sini adalah kader dari Karang Taruna tingkat kecamatan Bubutan. Masih SMA kelas 3 loh. Dek wani ono munggah nang kecamatan.